pada pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan para juragan-juragan makanan. Sudah ada Mas Adi Wahyudi di sini, pemilik usaha bakwan Malang. Pagi, dan Mas. juga tentunya ada Mas Ngardiansyah selaku penjual bakwan Malangnya. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Dan ada juga Pak Sriyono selaku pemilik usaha somai pink. Udah nggak usah dilihat lagi. Makanya terlihat muka saya kan terlihat lebih cerah gitu ya, karena dekat dengan Pak Yono. Maksudnya Adrian, maksudnya Pak Yononya yang terlihat lebih cerah, bukan kamu. Oke, mungkin kita pertama ke Mas Adi dulu. Boleh, ya. boleh. Mas Adi, ini luar biasa sekali loh dengan upayanya Mas ini, sampai saya tadi juga sempat ngobrol, Mas Ngardiansyah bisa mengkuliahkan anaknya. Ini asal muasalnya tuh sampai kok bisa memilih bisnis bakwan Malang itu bagaimana? Asli dari Malang? Saya sekolah di Malang. Sekolah di Malang, kosnya di Jalan Kawi. Pakai namanya Bakwan Kawi Malang. Kita 8 tahun yang lalu take over sih sebenarnya. Oh gitu. Take over, waktu itu Mas Ngadiran juga udah ada di sana. Nah, makanya kalau ditanya tadi dibilang juragan atau bos, sebenarnya yang bos itu teman-teman seperti Mas Ngadiran ini. Memang ini artinya bukan karyawannya Mas Adi atau bagaimana memposisikan mereka ini dalam usaha? De facto karyawan gitu kan. Tapi di kami ini tidak ada istilah anak buah dan bapak buah. Jadi? Ya semuanya bos gitu. Semuanya bos. Jadi sehingga teman-teman itu memiliki usaha Wah, ini. berarti bos ini, sebentar dulu. Salam dong sama bos. Salam dong. Ini bos juga nih. Kamu ada maksud apa nih kayak gini-gini nih, Adrian? Saya juga pengen sukses seperti mereka, jadi bos juga. Saya mau tanya lagi ya, Mas Adi. Jadi semuanya armada bos-bosnya nih ada berapa nih, Mas? Ada 12, sekarang yang jalan ada 12. Ada 12, dan saya dengar Mas Adi juga memfasilitasi para bos-bosnya dengan menempatkan mereka dalam satu mes yang sama, betul? Itu gimana ceritanya, Pak? Jadi kita kan di Tebet sewa satu rumah, untuk di situ juga rumah produksi ya. Memang yaitu kehebatan teman-teman di satu teamwork kita ini kan, mereka produksi itu terlibat semua, terlibat dalam produksi. Terus mereka juga ada dagang keliling. Ya kalau kita mau bicara realitanya sih, benar mereka bos, mereka yang keliling cari uang kok. Saya yang dikasih uang. Jadi betul dalam satu rumah itu produksi di situ, penjualnya pun di situ, sampai gerobak-gerobak pun diparkirinnya di situ. Sistem pembagiannya nih antara artinya pengusahanya dengan mereka sebagai mitra usahanya bagaimana tuh, Mas Adi? Dagangannya nanti setelah berangkat, pagi berangkat gitu ya, sekitar maghrib sampai jam 8 lah paling malam itu pulang, yang terjual aja yang disetorkan. Jadi kalau yang nggak terjual mereka nggak perlu membayar. Berarti nggak ada resiko lah ya, lebih ke waktu tenaga aja ya. Wah, luar biasa. Itu tadi cerita dari bakwan Malang. Yang memang memiliki ada sekian armada dikerahkan untuk bisa menjangkau sebanyak-banyaknya mungkin masyarakat. Betul. Nah, ini tidak kalah istimewa Mas Adrian. Ini adalah Mas Yono yang sudah 33 tahun berjualan somai. Dari jualan di mall, di sepeda, sampai akhirnya 5,5 tahun belakangan ini barulah berdagang somai pink yang akhirnya melambungkan namanya. Pak Yono memang secinta itu sama somai sampai 33 tahun. Apa 34 ya Pak ya? 34 tahun. 34 tahun. Benar sekali bahwa saya itu tipikal orang yang konsisten untuk menekuni suatu bidang. Karena saya berawal usaha somai, memang makanan somai itu warna kesukaan saya pada saat masuk kota Jakarta. Itu tepatnya tahun 70. Aslinya mana Pak? Saya Klaten. Oh, Klaten. Dan saya belajar somai ini dari seorang Cina keturunan. Pada itu tahun 80, saya belajar setahun tanpa digaji. Kalau magang ya, saya belajar, saya ingin belajar. Habis sebelumnya saya usaha jual beli mobil, bangkrut, langsung saya pindah profesi untuk belajar bikin somai. Tapi usaha somai ini apakah mulus terus atau pernah bangkrut juga? Waduh, perjalanan saya itu kalau kita ceritakan selama 34 tahun, abdonnya jatuh bangunnya itu nggak cukup 2 hari 2 malam, Mas. Saking panjangnya. Tapi ya memang kalau kita bicara usaha itu ternyata perjalanan tidak ada yang mulus. Pasti ada jatuh bangunnya, dinamikanya, bagaimana dan sebagainya. Kalau saya bicara masa kegagalan saya untuk rugi dalam dunia usaha di dunia somai ini, mungkin kalau dicatat mungkin udah rekor muri, Mas. Kenapa tuh? Karena ribuan kali saya gagal. Dalam hal apa? Dalam misalkan saya buka usaha satu tempat, terus saya jalan setahun tutup karena rugi.
Terus buka lagi berapa bulan tutup lagi karena tidak jalan. Dan itu berkali-kali pada waktu masih saya sepeda. Selama 15 tahun pertama sepeda. Begitu saya masuk mall tahun 96, nah disitulah saya diuji Tuhan, saya pribadi mandi uang. Bagaimana mandi uang? Pada waktu saya usaha di salah satu mall di Jakarta, itu omset saya per tahun 2M. Per tahun 2M? Betul sekali. Sekarang itu gimana, 1,4. Nah, itu saya cerita tahun 97, 98, 99. Wah, pas justru lagi krisis tuh. Krisis itu. Maka pada waktu krisis itu usaha saya sangat membantu sekali perekonomian. Iya. Padahal saya masuk dalam UKM masih. Iya. Nah, ternyata pada waktu saat saya masih bujangan mungkin ya. Pada waktu saya usaha maju, saya bujangan dan juga hidup saya tidak konsep. Pak, tapi saya yang penasaran nih, dulu kan Pak Yono kan dengan sepeda. Sekarang apa masih mengayuh sepeda sendiri apa Saya gimana? selama Someping ini berada sepeda. Sampai detik ini kemarin saya masih menggunakan waktu keliling pakai sepeda. Oh iya, ini sepedanya Iya, ini nih? sepeda ini. Wih, luar biasa. Ini perangkat ini udah salah Ini satu sepeda bagian dari hidup bersejarahnya saya. ya, Pak ya? Waduh, ini bagian dari hidup saya. Apa keunikannya somai pink ini selain mungkin tadi penampilannya warna pink? Somai tetap somai Mas ya. Cuman mungkin saya somai ini mungkin packagingnya. Atau mungkin penampilan saya dengan pink-pink seperti ini, tapi tanpa kita sengaja, karena somai pink ini betul karunia Tuhan, tanpa saya sengaja saya lakukan, jadi merek beneran. Emang kenapa pilih warna pink, Pak? Ini ada kisah yang sangat menyentuh, Mbak. Jadi warna pink ini warna kesukaan putri saya. Nah, putri saya itu yang pertama, itu korban perceraian. Sejak tahun 2004, saya bangkrut usaha, istri minta cerai, didukung keluarga istri saya semuanya, akhirnya pisah. Selama bercerai itu saya hampir 6 tahun nggak boleh ketemu. Padahal secara prinsip saya nggak salah. Oke. Akhirnya pada waktu saya 5 tahun berproses itu sangat-sangat menyedihkan. Saya hidup nggak jelas, tidur nggak jelas, makan pun nggak jelas di mana-mana tempat. Akhirnya saya tinggal di masjid, hampir saya mau bunuh diri. Tahun 2008 saya putus asa, saya mau bunuh diri. Akhirnya akhir 2008 saya tinggal di Masjid Albina, Senayan, itu selama 11 bulan. Itu saya dapat hidayah. Saya ketemu sama Ustadz Mansur, Ustadz Uji, saya diberikan siraman rohani, saya dapat hidayah situ. Termasuk akhirnya mengambil Saya pengen, saya dapat hidayah, saya pengen usaha lagi. Saya seorang pengusaha, Ya, kok oke. begini? Baik. Sehingga akhirnya menggunakan satu warna untuk warna menjadi satu ciri khas untuk mengingatkan anak nih Betul. akan ayahnya Ya, gitu ayah. ya. Jadi pada waktu saya mau ngecat sepeda, ini dengan tetesan air mata karena ingat anak. Oke. Baik, kita mau nanya juga ke Mas Ngardiansyah ini yang setiap hari berdagang bakwan Malang. Dan mungkin Mas Ngardiansyah pernah terfikir nggak sih sampai akhirnya dengan berjualan bakwan Malang akhirnya bisa menyekolahkan anak sampai ke jenjang pendidikan yang tinggi? Ya, dulu kan saya sebelum berjualan bakwan, saya kan kerja di proyek ya, bangunan gitu ya, kalau orang desa. Kalau orang kerja di proyek bangunan tuh kan kadang dapat, kadang enggak ya. Nah, saya pikir tuh, wah kalau kayak gini terus ya gimana mau maju. Saya pikir yang bisa tiap hari langsung dapat gitu aja kan. Kadang kalau kerja di proyek kan suka dukanya yang saya alam tuh kadang seminggu Pokoknya nggak tentu lah ya pekerjaannya. Gaji, kita anak istri udah nunggu-nunggu bayaran, ternyata mandornya kabur. Oh, pernah juga sampai ke seperti itu ya? Ya pernah juga kayak gitu. Terus saya tuh diajak sama anak padi saya dulu kan, merantau ke Jakarta, jualan bakwan Malang itu. Berarti jauh lebih apa ya, lebih menjanjikan secara finansial dengan berjualan. Udah Ya. berapa tahun nih jadinya sekarang nih sebagai Kalau dulu saya bakwan? berjualan tuh sebenarnya sih udah lama Mas, dari tahun 95. Cuman saya waktu itu kan Jakarta dulu ada itu pas Pak Harto lengser tuh kan demo-demo tuh kan. Iya, lagi kisruh. Saya pulang, terus anak istri saya yang jelas sama orang tua nggak boleh saya ke Jakarta dulu. Kalau sekarang dari Pak Adi sendiri gimana, Mas Yono, Mas Ngardiansyah sendiri maksud saya sudah puaskah dengan pekerjaan ini?
Kalau menurut saya udah puas lah. Udah puas. Saking puasnya nih, coba dong diceritakan sudah bisa atau punya apa aja nih. Pengen tahu nih, bisa menjadi inspirasi yang menonton. Kalau saya yang puas tuh setelah anak saya kemarin wisuda. Wisuda, Itu anak udah- pertama nih. Anak pertama. Hmm. Itu udah suatu kebanggaan tersendiri lah buat saya Lulus di mana? Universitas apa? di UGM, Di UGM, jurusan apa tuh? Fakultas TI, Fakultas TI, Teknik Industri, Teknologi Informatika. Teknologi Informatika. Keren. Oh, jadi nanti rencana anaknya mau didorong untuk tetap berkarir sesuai kuliahnya atau mau diajak untuk dagang bakwan nih? Ya itu kan sesuai dengan Pilihan anaknya aja ya. ya. Masa bapaknya jualan, anaknya ikut jualan. Tuh, tapi kan ini udah ada bukti hasilnya, jadi juragan. Tapi kan- iya kan? Teknologi informasi kan sekarang makin maju, Adrian, jangan salah Bener. juga. Tapi balik lagi ke Mas Adi nih. Mas Adi, jadi kalau untuk proses perekrutannya sendiri gimana sih? Tadi kan katanya ada 12 orang armadanya. Iya, biasanya apa teman-teman yang udah ada itu seperti apa Mas Mas Ngadiran. Ardiansyah. Nah itu kan kemarin ajak keponakannya Mas Rebin. Nah itu keponakannya. Jadi Mulut ke mulut ya, masih seperti itu? iya masing-masing ya referensi yang sudah ada lah. Jadi ya saya nggak perlu ragu lagi lah gitu. Nah, tipsnya gimana sebagai seorang pengusaha untuk mempertahankan loyalitas dari mitra-mitranya supaya nggak main celak sana, main celak sini, bisa terus gitu setia bareng-bareng? Ya itu jadikan mereka sebagai bos kita sendiri, Pak. Oh, oke. Wah. Iya. Tapi nggak khawatir ya kalau seperti itu artinya nanti mereka malah melampaui kita gitu. Saya malah merasa senang dan bahagia. Misalnya seperti ada satu ya dulu di kita, mereka pamit pulang keluar, Ya. terus di kampung nanti buka usaha sendiri. Wow. Itu saya senang. Ini sekali. nih contoh-contoh pemimpin nih kita bisa belajar nih dari Mas Adi nih. Jadi pemimpin yang baik itu yang harus bisa mencetak pemimpin-pemimpin baru, bukan Jadi hanya bukannya sekedar pengikut-pengikut. bedanya bos sama leader. Yes. Kalau bos tuh memerintah, kalau leader tuh bersama-sama dengan anak buahnya. Itu Top, dia. top. Mungkin Oke, ada tips juga dari Pak Yono mungkin? Baik. Kalau untuk orang yang mau mulai berusaha, Nah, kalau saya pesankan di sini, seorang pelaku usaha itu yang perlu kita siapkan si mental dulu. mental. Mental dulu. Jadi kalau kita mau usaha, yang kita bayangkan jangan untungnya. Yang kita persiapkan ruginya dulu. Oke. Nah, karena dalam kerugian dan kegagalan suatu usaha itu adalah salah satu tiket untuk menuju keberhasilan. Oke, wow. Semua perlu proses. Tidak ada orang berhasil itu instan, tidak ada, perlu proses. Iya. Ada yang proses pendek, proses panjang, bagaimana kita terganggu semangat kita. Iya. Tapi tidak lupa bahwa semua itu tidak lepas dari bagaimana Tuhan mengatur. Betul. Wah, luar biasa. Jadi kita tetap semangat. Betul. berusaha tapi tetap menyerahkan kepada Ya, Tuhan. jangan gitu tidak ya, Pak. lupa kita sambil berdoa. Dan jangan menjalankan sesuatu secara instan ya. Karena yang instan itu hanya adalah mie dan juga kopi ya, Pak ya. Betul sekali. Berarti ini juga bisa jadi inspirasi untuk ada di rumah, untuk bisa jadi alternatif usaha. Mungkin banyak yang melihat, pedagang bakso, pedagang bakwan, pedagang somai, jangan Buktinya salah. udah Ini ada. buktinya bisa menyekolahkan anak sampai ke pendidikan yang paling tinggi. Terima kasih banyak Mas Adi, terima kasih banyak Mas Yono, Sama-sama. Mas Ngadiansyah juga terima kasih banyak. Kita akan masih kembali lagi dengan informasi menarik lainnya, di antaranya dari dunia hiburan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Morning Show.